Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kami muliakan. Berikutnya kita sambut dengan meriah, tepuk tangan paling meriah ceramah agama oleh Habib Muhammad Syahab. Kami silakan. Takbir, takbir, takbir. Muradara, muradara. Lo makan ya. Muradara. Iya, tepuk tangan paling meriah untuk beliau. Sabar, sabar, masker dibuka, cacam. Baru 2 menit Ustaz Inaya di ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin Al-hadi ila siratihil mustaqim Dil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para asatidzah, para orang tua, para sesepuh, para umara. Di antara beliau-beliau ini yang hadir bersama kita, alhamdulillah, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Wabil khusus Ustadz Sofwatillah Muzaib, beliau pendiri daripada Al-Quran terbesar yang ada. Kita doakan beliau Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan insya Allah selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Ketua Majelis Zikir Provinsi Ustadz Imam, juga Ustadz yang lainnya, para umara, para pemerintahan, insya Allah semuanya dan kita yang hadir semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita, dan berkah dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal. Wabil khusus orang tua kita, guru kita, murabbi kita, umara kita, dan juga wakil bupati kita, Bapak Ustadz Haji Inayatullah. Pada wakil bupati kita doakan beliau Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, selalu berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya mulai ceramah, saya langsung mau protes sama Wabud, sama wakil bupati. Boleh? Boleh? Masa yang cuman baca Al-Quran disawer? Ini ceramah sakit juga leher. Tapi saya nggak terima warna biru. Bu, yang ngantuk saya doain berangkat haji. Yang gak ngantuk
saya doain berangkat haji dan masuk surga. Tadi pembawa acara kita betul, cuma sedikit saya luruskan, artinya sholat hukumnya wajib, awal waktu afdal. Belajar hukum agama, belajar agama hukumnya jadi tidak apa kita telatkan afdalnya untuk mendapatkan yang Jadi insya Allah kita semua sholat, saya sholat, ibu-ibu sholat. Insya Allah 7 jam ke depan kita sholat. Ini tutup jam berapa ini? Jam berapa? Isya. Pada sore hari yang penuh dengan kemuliaan, di mana kita kumpul di depan rumahnya Allah atau di halaman rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perkumpulan yang baik dan dalam ada ibu-ibu di sini. Ibu kenapa nyempil sebelah sini? Ini pinggirin aja nih. Di mana-mana ibu-ibu pasti protes nanti. Kelihatan? Pada majlis zikir ini dan ada pembentukan majlis zikir. Tidak lain dan tidak bukan ibu, kita kumpul di tempat yang mulia ini saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saling mengingatkan karena baginda Nabi besar Muhammad. Semuanya salatullah salam, semangat, ala toha ala yasin. Sekali lagi semuanya salatullah betul kata Bapak Wakil Bupati kita, laki-lakinya cuma sekedar ada. Agak ada suaranya laki-laki. Pak, masih hidup? Pak, masih sadar? Coba sekali lagi. Allahumma salli. Mau lihat ini? Semangat. Masya Allah, mudah-mudahan kita ahli salawat semuanya. Nah, acara seperti ini menggugah kita agar kita ini tahu siapa diri kita, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad.
Bu, enak manggil ibu sini. Bu, Pak. Ibu mau masuk surga? Mau masuk surga? Saya mau tanya, banyak dosa atau banyak pahala? Saya nggak tanya bapak-bapak, jelas dosanya. Bu, banyak dosa atau banyak pahala? Hah? Ibu-ibu nih, Pak. Woi, ini udah minum obat belum Pak Wabu? Ini cuman saya satu minta, kalau boleh, boleh nggak? Boleh nggak? Kalau lagi ngaji, dengerin ceramah, bedain sama nonton bola. Betul? Jadi kalau nonton bola, gak apa-apa ngerokok. Mau langsung satu bungkus di mulut, bakar lagi, gak apa-apa. Tapi kalau lagi ngaji, pantas gak ngerokok? Pantas gak? Bu, mau bahas rokok kan? Mau ya? Pak, terpaksa saya bahas. Jadi kalau bisa lagi ngaji jangan rokok, rokoknya matiin. Betul ibu-ibu? Betul kata Pak Wakil. Ini kalau nggak ada ibu-ibu miring nih kampungnya nih. Rokok itu sedikit nih, sebelum bahas masalah dosa ibu-ibu. Yukhlagut tumbak min bauli syaitan. Sedikit doang, sedikit ini, sedikit. Nggak ngelarang, cuman ngebahas. Pak, Pak. Ini di dalam kitab, bukan saya yang berbicara. Di dalam kitab, ibu-ibu pasti setuju. Saya yakin, pasti belain saya. Yukhlagut tumbak min bauli syaitan. Tembakau rokok itu diciptakan dari kencingnya setan. Bu, jadi kalau orang ngerokok, jawab nih, kalau orang ngerokok ngisep apa? Nah ini bener, bukan karena. Yukhlagut tumbak min bauli syaitan. Diciptakan tembakau di mana-mana tuh setannya kencing sembarangan, gak cebok. Diciptakan tembakau. Jadi kalau orang ngerokok ngisep apa? Ini kurang jelas sih jawaban bapak-bapak nih. Kalau orang ngerokok ngisep apa? Enak. Saking enaknya, sampai nanti Ramadan ibu yang dipikirin ngebatalin puasa apanya? Wah ini banyak bahasan hari ini. Lanjut. Maka kalau ditanyakan ibu masalah dosa ibu, saya belum selesai nih. Banyak dosa atau banyak pahala? Waduh. Bu, banyak dosa atau banyak pahala? Banyak pahala. Saya seumur-umur ngajar ceramah, orang ditanya banyak dosa sama banyak pahala, baru kali ini doang disini langsung jawab banyak pahala. Ini baru ini kampung dong. Jadi banyak pahala. Semuanya banyak pahala. Kata Sayyidina Umar ibnul Khattab, tadi yang disebutkan oleh wakil bupati kita,
Sayyidina Umar yang bilang ibu bukan saya. Kata Sayyidina Umar Ibnul Khattab, orang yang ngaku-ngakunya banyak pahala matinya masuk neraka. Tadi siapa yang ngaku banyak pahala? Terus kita ini banyak pahala atau banyak dosa? Berubah. Pahala atau dosa? Banyak dosa. Ibu pernah sholatnya lewat gak? Sholat subuhnya jam berapa? Sedekahnya pelit gak? Terus banyak pahala? Di jilbab masih utang. Jadi intinya kita banyak pahala atau banyak dosa? Begitu. Banyak? Jangan berubah lagi ya. Kalau orang banyak pahalanya mati masuk. Bener Bu? Ini belum selesai nih. Pak, jangan diam aja Pak, masih hidup. Ini jawab juga. Kalau orang banyak pahalanya mati masuk. Tadi kan ngaku banyak dosa. Orang banyak dosa masuk. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu di neraka atau di surga? Banyak dosa masuk. Hebat memang Musirawas. Banyak dosa masuk surga cuman orang Musirawas. Khusus sudah. Makanya dari awal saya katakan ingin atau tidak kita masuk surga maka ada ilmunya. Kita masuk dalam pengajiannya. Kita masuk dalam bahasanya Sayyidina Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Sudah adzan belum? Sudah waktu adzan belum? Kalau adzan dulu. Tidak apa-apa. Ya silakan adzan. Hah? Sudah lewat. Oh maafin. Bu, Pak, siapin catatannya. Catat pulang bawa ini ilmu. Taruh dicatat rumah tangga kita. Saya tanyakan kenapa kita banyak dosa atau banyak pahala, dan kita ini memang orang yang banyak dosa. Tapi kita mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita banyak dosa, ya Allah, jangan kau siksa kami dengan sebab dosa-dosa. Maka apa ilmunya? Ini lihat. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, man jumi'a sittu khisal lam yada' lahu lil jannah matlaba wala anin nari mahraba. Kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan siapa orang yang terkumpul 6 sifat ini. Bu, mau surga? Mau surga? Yang gak jawab neraka. Mau surga? Yang bapak-bapak, Pak, oi, mau surga? Coba ibu-ibu diem, jangan ada yang ngomong. Pak, mau surga? Sekali lagi, diem Bu. Pak, mau surga? Gitu dong. Semuanya mau surga? Maka kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib ada 6 sifat. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan jangankan masuk surga, yang melakukan 6 sifat ini bahkan dirindukan sama surga. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Beliau mengatakan man jumi'a sittu khisal, siapa orang yang terkumpul 6 sifat ini pada dirinya akan dirindukan oleh surga. Bukan hanya dirindukan oleh surga, neraka tidak mau makan dia. Lihat.
Hebat atau tidak? Hebat atau tidak? Yang pertama apa? Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan yang pertama, syarat orang dirindukan surga dan dijauhkan dirinya daripada siksa api neraka yang begitu pedih. Maka Imam Ali mengatakan yang pertama dicatat, man ata Allah, man arafa Allah fa'ata'ahu. Yang pertama, kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan siapa orang yang kenal kepada Allah, tahu kepada Allah, fa'ata'ahu, maka otomatis orang yang kenal kepada Allah, dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, apa yang pertama kata Imam Ali? Mengatakan man arafallah fa'ata'ahu, orang yang kenal kepada Allah, tahu kepada Allah, cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, senang kepada Allah, fa'ata'ahu, maka wajib pasti efek samping daripada kenal kepada Allah, dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Understand? Nenek-nenek paham, understand? Makanya orang itu hidup harus masuk majelis. Karena majelis-majelis seperti ini, baik itu majelis ilmu atau majelis zikir, apa? Dia akan mengenalkan kita kepada Allah, akan mengenalkan kita bagaimana zatnya Allah, bagaimana kasih sayangnya Allah, zat yang mulia jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu, bagaimana ilmunya Allah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Dengan hadir di mana ibu? Dengan hadir di majelis, baik itu majelis ta'lim, majelis ilmu atau majelis zikir. Bu, jadi yang pertama apa? Yang pertama man arafallah fa'ata'ahu, orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan taat kepada Allah, dia akan cinta kepada Allah. Ini yang harus kita waspadai dan harus kita pelajari buat diri kita, keluarga kita, dan sanak saudara kita. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ibu-ibu yang pulang saya doain suaminya nikah lagi. Setuju Pak? Kalau itu langsung jawab. Setuju Pak? Jadi ibu kalau pengen aman jangan bergerak sampai saya selesai. Betul? Jadi inilah kehebatan majelis-majelis ilmu. Pernah Nabi, saya yakin di sini bukan majelis taklim saja atau majelis zikir saja, majelis zikir juga majelis ilmu. Dalam kitab Tadhkaratul Hadramiyah, Nabi SAW ibu keluar dari rumahnya bersama sahabat-sahabat yang lain, keluar dari rumahnya. Maka Nabi SAW berjalan melihat dua kelompok manusia. Kelompok yang pertama, mereka zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang kedua, mereka belajar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat-sahabat tanya, sahabat Nabi tanya, wahai Rasul, kita mau duduk di majelis yang mana? Mana yang lebih afdal? Maka Nabi mengatakan dua-duanya bagus. Nabi senang umatnya yang hadir majelis ilmu, Nabi senang umatnya yang hadir majelis zikir. Jadi Nabi katakan ibu, ketika melihat dua majelis, Nabi katakan kilahuma fil khair, dua-duanya bagus. Nabi duduk juga di tempat orang yang belajar ilmu, setelahnya Nabi duduk juga di tempat orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu.
Bu, bu, likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi dzikrullah. Lihat, hati kita ini kadang-kadang rusak. Betul atau tidak? Misalnya ibu lagi duduk di sebelah ibu, jilbabnya warna-warni, misal, bu, misal, hatinya ngomong gak? Hah? Itu ibu jilbabnya kue talam dalam hati. Betul atau tidak? Berarti hati kita ini kurang bagus. Ada ayat, insya Allah ibu-ibu hafal ayat ini. Kita baca, lillahi ma fis samawati wa ma wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu bihillah wa yu'adzibu man yasha. Cukup. Ini ayat mengatakan sahabat waktu dengar ini ayat pada pingsan ibu. Apa? Ini ayat mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah jelaskan, Allah yakinkan kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lillahi ma fis samawati wa ma. Dunia berserta isinya milik Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini milik Allah, akhirat milik Allah, kita ini milik Allah Subhanahu. Sampai Allah jelaskan, ini ayat, ini Al-Qur'an. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang nampak bagi kalian, wa in tubdu ma fi anfusikum, yang nampak dalam diri kalian, kegiatan kita setiap hari, perkataan kita, tangan kita, kaki kita, mulut kita, lidah kita, semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu, dihitung oleh Allah Subhanahu. Maka waktu dengar ini ayat ibu, sahabat-sahabat Nabi pingsan. Bu, kenapa ibu-ibu nggak pingsan? Bu, Pak. Jadi waktu dengar ini ayat, sahabat Nabi pada pingsan. Kenapa pingsan? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kalau yang nampak wahai Rasul, daripada telinga kami atau mulut kami yang berbicara, kalau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kami sangat wajar. Ini kullifna ma la nutik, berarti kami dipaksa sesuatu yang kami kurang mampu. Kenapa? Kalau yang dalam hati juga dihisab, kami tidak sanggup ya Allah. Sahabat tanya sama Rasul, kalau hati yang dihisab kami tidak sanggup wahai Nabi, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Nabi besar Muhammad? Nabi mengatakan, jangan kalian seperti Bani Israel yang mengatakan setiap nabinya nyampein, kalau Nabi Isa ngomong, Nabi Musa ngomong, orang Bani Israel mengatakan ya, kami dengar tapi kami tidak akan taati. Mereka mengatakan sami'na, sami'na, sami'na. Kira-kira benar atau tidak jawabannya? Saya tanya lagi yang belakang semuanya. Sami'na. Orang Bani Israel kalau dengar dari nabinya, dia bilang kami dengar tapi kami tidak taati. Jawabnya sami'na. Ibu masih hidup kan?
artinya sami'na wa asaina. Oh, kalimatnya kami dengar tapi kami langgar, artinya sami'na wa asaina. Itu Nabi yang mengatakan di dalam kitab. Jadi orang Bani Israel, kalau nabi-nabinya berbicara, mereka katakan kami dengar tapi kami tidak akan taati. Apa kata Rasulullah kepada sahabat, kalian jangan seperti mereka. Apapun dari Allah, apapun perintah dari Allah, Allah mau hisab yang zahir, Allah mau hisab yang batin. Apa yang kita katakan sami'na wa ata'na. Ibu dengar nggak saya ngomong? Saya udah keringetan. Sami'na wa ata'na. Kalau yang pertama sami'na wa asaina, ini yang kedua sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami akan taati apapun dari Allah Subhanahu wa taala dan apapun yang diajarkan, yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya nih sebentar lagi kita Ramadan. Bu, Pak, sebentar lagi. Mudah-mudahan panjang umur sampai bulan Ramadan, bisa ibadah di bulan Ramadan, menikmati daripada bulan. Inilah yang dikatakan oleh ulama. Inilah yang dikatakan oleh ulama kita, ata Ramadhanu mazra'atal ibadi. Sedikit lagi ibu, apa ulama kita mengatakan, ata Ramadhanu mazra'atal ibadi litadhiril qulubi minal fasadi fa'addi huquqahu qawlan wa fi'lan wa zadaka fattakhidhu lil ma'adi faman zara'al hububa wa masagaha ta'awwaha nadiman yaumal hasadi. Artinya apa? Ulama mengatakan ata Ramadhanu mazra'atal ibadi, datangnya bulan Ramadan sawah ladang buat kita. Tadi yang pertama kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, siapa yang kenal kepada Allah maka dia akan taat kepada, di antaranya mentaati apa yang ada pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini ibu hadiah buat kita, betul atau tidak? 11 bulan. Kenapa sambungannya saya katakan banyak dosa? Kita ini manusia lemah, tidak luput daripada kesalahan kita kepada Allah. Allah berikan kepada Rasul hadiah berupa satu bulan Ramadan ini menghapuskan dosa-dosa kita, membakar dosa-dosa kita, baik secara zahir atau secara batin di dalam hati kita. Dengan adanya bulan Ramadan, Allah gugurkan dosa-dosa kita di bulan. Tapi bagaimana caranya bisa gugur tuh dosa-dosa kita di bulan Ramadan? Fa'addi huquqahu qawlan wa fi'lan. Tunaikan hak-haknya Ramadan, baik perkataan kita juga ini enggak. Ramadan dalilnya bagus ibu, apalagi bapak-bapak jelas sudah. Pak, dalilnya apa bulan Ramadan? Dia katakan Habib, dalil bulan Ramadan sebagai ibadah yang mudah, wa naumuhu ibadah. Wah. Dia bilang, Habib kan hadis Nabi yang bilang tidurnya orang puasa itu ibadah. Yang dia pakai ibadahnya cuman tidur. Bu, ibu-ibu yang ngantuk berangkat haji. Betul. Kan saya bilangi lagi nih, Ramadan adalah tempat pembakaran
Di antara pembuktian kita kenal kepada Allah, kita ibadah di bulan. Nah, ibadah di bulan Ramadan cuma tidur. Betul? Betul tidur? Pak, ini habis maghrib, Masya Allah. Nih sebelum bahas tidur nih, ada lagi subhanallah ibu. Ini selalu dibawa sama penceramah bulan Ramadan. Apa? Lisoimi farhatan. Ini selalu dibawa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada hadis. Hadis ini selalu dibawa di bulan Ramadan. Apa hadis ini? Lisoimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa punya dua kenikmatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagi orang yang berpuasa punya dua kenikmatan. Nikmat yang pertama, buka. Ini masih hidup kan? Nikmat yang pertama. Yang kedua, kok sahur? Waduh. Nikmat yang pertama. Yang kedua, tarawih. Wah, emang nggak pernah dengar ini hadis? Saya ulangi lagi. Yang pertama buka puasa. Nikmat yang kedua, waduh, gimana nih Pak Wakil? Nih saya ulangi lagi, Bu. Nabi mengatakan lisoimi farhatan, bagi orang yang puasa itu ada dua kenikmatan. Kenikmatan yang pertama buka puasa. Kenikmatan yang kedua bertemu Allah. Saya ulangi lagi. Kenikmatan yang pertama berbuka puasa, kenikmatan yang kedua bertemu Allah. Nih kita ngaji. Assalamualaikum. Lantas apa hubungannya makan sama ketemu Allah? Nih saya ulang lagi biar paham. Bagi orang yang berpuasa punya dua kenikmatan. Kenikmatan yang pertama buka puasa. Kenikmatan yang kedua bertemu Allah. Maka apa hubungannya? Ini jarang dibahas. Ada makan, ada ketemu Allah. Oh, ada yang bilang begini, Habib kan waktu buka puasa lapar. Betul. Semua yang di meja makan. Ada kolak pisang. Iya. Apa makanan sini? Tekwan. Pempek. Ada lagi tuh, apa namanya? Kue lumpang. Tahu nggak kue lumpang? Nggak ada kok di sini. Coba semuanya, salatullah salam ala toha semuanya. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sedikit saya jelaskan, ibu fokus. Apa nih hubungannya? Kalau dikatakan kesenangan yang pertama buka puasa, kesenangan yang kedua adalah ketika bertemu kepada Allah. Misalnya contoh ibu, orang makan lapar buka puasa, makan yang banyak, semua kolok, empek-empek, tadi sebutkan kue apem, ya semuanya banyak disebutkan, lagi makan enak-enak, makan keselak garpu. Misal ini nih mati, kan begitu, keselak garpu mati, terus langsung ketemu sama Allah, senang. Nah ini kan hubungannya.
Ibu, ibu masih sadar kan? Paham kan? Ada makan, ada ketemu Allah. Semua penceramah bilang, oh bulan puasa punya dua kenikmatan. Kenikmatan yang pertama buka puasa, makan dia banyak. Kenikmatan yang kedua nanti ketemu Allah. Dia pikirkan nanti-nanti saja. Akhirnya nggak sampai nanti-nanti keselak sendok. Kan gitu. Mati. Kan ketemu Allah, betul? Senang. Waduh. Ibu mau mati sekarang atau nanti? Nih, saya jelaskan maksud daripada hadis tadi dicatat. Apa maksud hadis Nabi yang mengatakan bagi orang yang berbuka puasa itu senang? Oh, ternyata ada hadis lain yang menguatkan. Apa hadis lain? Lisa ini inda iftarihi la da'watan mustajabah. Bagi orang yang berpuasa, puasanya bagus, baca Quran sampai dengan berbuka puasa, apa kata Rasul? La da'watan mustajabah. Oh, ternyata lagi buka puasa tersebut doa siapapun diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu buka puasa ibu doa. Bu, jujur ya, kata Nabi, orang yang gak jujur minimal dibangkitkan mukanya hangus, minimal. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak di akhirat ketemu saya agak-agak hangus, waktu acara sama Pak Wakil Bupati bohong. Bu, suaminya kalau buka puasa ngerokok atau doa? Ngebatalin nih. Jujur, yang gak jujur angus. Lagi buka puasa ngerokok atau doa? Di sebelah doanya kopi sama doanya khusyuk gak? Padahal itu waktu yang ijabah. Coba kita perhatikan, ada virus corona 2 tahun setengah, mungkin banyak keluarga kita yang sudah tidak bisa menikmati daripada bulan. Kalau kita tahun ini dipanjangkan oleh Allah umur kita, pakai bulan Ramadan dengan bulan Ramadan yang bagus. Tadi pengen dosanya diampunkan, pengen taat kepada Allah, pengen kenal kepada Allah, maka pakai bulan Ramadan tersebut, fa'addi huquqahu qawlan wa fi'lan, tunaikan hak-hak Ramadan, baik perkataan kita, perbuatan kita sesuai daripada bulan. Jadi hadis yang menguatkan yang pertama, inda iftarihi la da'watan mustajabah. Hebat orang yang lagi buka puasa, maka ketika dia buka puasa berdoa kepada Allah, doanya diijabah oleh Allah. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan lagi buka puasa senang. Kenapa? Ketika lagi buka puasa itu ternyata doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu. Yang kedua apa? Alasannya Nabi mengatakan, oh, apabila berbuka puasa itu senang, ternyata inda iftarihi, ketika dia berbuka puasa sampai ketika dia berpuasa sampai berbuka puasa, maka utaqa'u minan nar, utaqa'u minan nar wadzalika kullal laila. Kenapa orang buka puasa senang? Yang kedua alasannya, apabila orang berpuasa sampai dia berbuka puasa, Nabi katakan dari Allah Subhanahu wa taala, fulan bin fulan, fulana binti fulan dibebaskan dari api neraka.
Tuh, makanya Nabi bilang orang yang buka puasa senang. Alasan senangnya bukan makanan banyak, bukan membatalkan puasanya. Sampai dia waktu maghrib, maka ada dua kehebatan. Yang pertama, doanya diijabah. Yang kedua, dia, makanya saya tanya ibu tadi, banyak dosa atau banyak pahala? Betul? Tadi kan saya tanya, banyak dosa atau banyak pahala? Kita banyak dosa. Bagaimana cara pengen masuk surga? Tadi kata Imam Ali, siapa orang yang kenal kepada Allah, dia taat. Di antara orang yang bisa kenal taat kepada Allah, bagus ibadahnya di bulan Ramadan. Buka puasa, bukan sembarangan cuma makan cendol doang kita, cuma makan cincau doang kita, bukan. Di situ ada dua kenikmatan. Pertama, dosa-dosanya diampunkan dan dia diijabah. Doanya diijabah. Yang kedua apa? Nabi mengatakan apa? Dia dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan. Maka wajar faidalaki Allah farih, ketika nanti bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang, dosanya sudah diampunkan dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali yang pertama tadi kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, yang pertama man arafallah fa'ata'a. Orang yang kenal kepada Allah akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, apa kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib? Man arafa syaitan fa'asa. Orang yang kenal sama setan, Bu, kenal sama setan? Kan Imam Ali, Assalamualaikum. Imam Ali bilang man arafa syaitan, siapa orang yang kenal sama setan? Bu, kenal setan? Nggak kenal? Ini Imam Ali yang bilang, siapa orang yang kenal sama setan? Bu, setan ini ada dua. Ada yang kelihatan sama ada yang nggak kelihatan. Betul ya? Ada yang punya rambut sama ada yang nggak ada rambut. Telat nyambungnya. Bu, ibu ketemu maling. Artinya setan itu sifat. Setiap sesuatu yang melanggar perintah Allah namanya, dengar ini, Bu, setiap sesuatu yang melanggar perintah Allah namanya, orang nggak sholat itu melanggar atau ikut Allah. Jadi kalau orang yang nggak sholat namanya, ini yang bilang ibu ya. Jadi kalau ibu nggak sholat namanya, betul kan? Ini sifat. Setan itu dedengkotnya iblis. Anak buahnya namanya syaitan. Jadi kalau setiap sesuatu yang melanggar perintah Allah namanya, orang maling-maling itu namanya. Nah, maksud saya ada setan yang kelihatan, ada setan yang nggak kelihatan. Contoh, ini serius ibu. Contoh, kan Ustadz Opat, Ustadz Sofatillah, orang kalau dengar suara adzan, Assalamualaikum, kan adzan dikumandangkan. Hadits Nabi bilang, setan iblis, Bu, dengar ya, setan iblis kalau dengar suara adzan dia lari-lari sampai terkentut-kentut. Hadir, ini hadir, dia lari sampai buang-buang angin. Itu setan yang nggak kelihatan. Disebut nama Allah, kabur. Assalamualaikum.
Yang repot tuh Bu, setan yang kelihatan. Adzan berkali-kali, sehari 5 waktu adzan. Bu, kalau orang nggak sholat namanya, ibu bacain Yasin dia kabur gak? Ini orang nggak sholat, maaf nih, ada orang nggak sholat, ibu bacain Yasin kabur gak? Kalau ada setan beneran, ibu bacain Yasin hancur gak? Jadi kira-kira serem mana? Setan kelihatan atau setan gak kelihatan? Kenapa ibu masuk kamar mandi takut? Nah, ini yang namanya man arafa syaitan. Siapa orang yang kenal kepada syaitan? Apa maksudnya kenal kepada syaitan? Jalannya syaitan, bukan lihat setan kita kenalan. Oh, kamu setan, saya manusia, kenalan. Bukan begitu. Man arafa syaitan, ibu, maksudnya orang yang kenal sifat syaitan. Karena tidak ada sifat syaitan yang membawa kita ke syurga. Sifat syaitan semuanya mencari teman sebanyak-banyaknya, bisa dekat dia di neraka. Maka kata Imam Ali bin Abi Thalib, man arafa syaitan, siapa orang yang kenal kepada setan, maka dia akan menjauhi sifat setan tersebut. Jadi 2 yang sudah kita bahas. Siapa orang yang dirindukan sama syurga, yang dijauhkan dirinya daripada neraka. Yang pertama, siapa orang yang kenal kepada Allah, maka dia akan taat kepada Allah. Yang kedua, siapa orang yang kenal kepada syaitan, langkah syaitan, maka dia akan menjauhkan dirinya daripada syaitan. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, insya Allah kalau Pak Bupati panggil lagi atau Pak Wakil Bupati panggil lagi, kita nyambung ya. Masya Allah. Ini tutup jam berapa? Cukup ya? Ibu minta maaf, kita cukup dulu. Sebab kalau saya lebih, saya nggak dibayar. Bu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita. Walaupun baru 2 syarat masuk surga dan dijauhkan dari api neraka, insya Allah kalau 2 ini kita pegang, kita amalkan Bapak Ibu dalam rumah tangga kita, insya Allah kita termasuk orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan majlis zikir yang mulia ini, tundukkan kita punya kepala. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang hadir semuanya. Ingat kita punya dosa. Wabil khusus malam ini malam nisfu Sya'ban. Ingat ya. Bapak Ibu, malam ini malam nisfu. Seorang ulama At-Taibin, beliau mengatakan tidak ada doa yang paling ampuh, yang paling ijabah diterima setelah malam Lailatul Qadar, yaitu malam nisfu Sya'ban. Malam ini insya Allah, ini sore sudah termasuk malam daripada malam nisfu Sya'ban. Kita berdoa, insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu tundukkan kepalanya, sebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirkan kita punya dosa. Dosa kita banyak, 11 bulan banyak berbuat dosa. Maka pada hari yang mulia di majlis zikir At-Tahir ini, kita bermunajah, kita berzikir, kita bersalawat, insya Allah keluar dari tempat ini dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sebutkan semuanya, ya Allah. Sebutkan nama Allah, keluarkan dari hati kita dengan ikhlas semuanya, ya Allah. Semuanya
Ya Allah, 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 birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami yang hadir, kami yang duduk, kami yang bersimpuh di tempat ini, di taman syurga, di halaman masjid ini, ya Allah, jadikan perkumpulan ini perkumpulan kami yang baik, ya Allah. Jadikan perkumpulan ini salah satu sebab Kau ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Gugurkan dosa-dosa kami, ya Allah. Jauhkan kami dari siksa-Mu, ya Allah. Jauhkan kami dari azab-Mu, ya Allah. Bila Kau uji kami, ujilah kami dengan ujian yang ringan, ya Allah. Kau catat nama-nama kami, ya Allah, ada di pintu neraka-Mu, ya Allah, dengan sebab dosa kami, dengan sebab keteledoran kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka hapuskan, ya Allah, nama kami, nama anak-anak kami, nama keluarga kami, nama ayah kami, nama ibu kami, ya Allah. Apabila nama itu semua ada di pintu neraka-Mu, ya Allah, maka berkah nisfu Sya'ban, barakah bulan nisfu Sya'ban, barakah malam nisfu Sya'ban, barakah pertengahan akan menyambut bulan Ramadan, ya Allah. Ampunkan dan hapuskan nama-nama kami dari pintu neraka-Mu. Tuliskan nama-nama kami ahli syurga-Mu, ya Allah. Tuliskan nama-nama kami ahli syurga-Mu, ya Allah. Catatkan nama-nama kami husnul khatimah. Berkahi kehidupan kami, ya Allah. Luaskan rezeki kami, ya Allah. Berikan kami rezeki yang halal, ya Allah. Jauhkan kami daripada meninggal su'ul khatimah, ya Allah. Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita, Allah yang maha menyembuhkan, dokter perantara, ini hari nisfu Sya'ban, mudah-mudahan yang sakit di antara kita Allah sembuhkan. Allah angkat penyakit kita, Allah sembuhkan penyakit kita. Dan dimanapun saya selalu mengajak buat kita semuanya, apalagi di majlis yang mulia, di majlis yang indah ini, ya Allah, orang tua kami yang sudah meninggal dunia, kita ingat ibu bapak, orang tua kita, wajah orang tua kita, wajah ayah kita, wajah ibu kita yang susah payah cari nafkah buat didik kita. Mereka tidak punya apa-apa, yang penting kita makan. Mungkin ketika mencari harta atau mencari uang pernah meninggalkan sholat. Dan kita terkadang kita lebih bela suami daripada ibu dan ayah kita, lebih bela istri daripada ibu dan ayah kita, lebih bela anak-anak daripada ibu dan ayah kita. Sehingga orang tua kita masuk kamar nangis, kita tidak tahu dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari yang mulia ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan Kau golongkan kami anak durhaka, jangan Kau golongkan kami anak durhaka. Dan kesempatan masih bisa berbakti, doain orang tua kita, ya Allah, orang tua kami yang sudah meninggal dunia, luaskan kuburannya, ya Allah. Berkahi kuburan keduanya, ya Allah.
Ampunkan dosa-dosa keduanya ya Allah. Terangi dengan rahmat-Mu ya Allah. Terangi dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Peluk keduanya dengan ampunan-Mu ya Allah. Keduanya orang tua kami ya Allah, sudah susah hidup di dunia, jangan Kau susahkan lagi ya Allah, ya Allah, ya Allah, di akhirat-Mu ya Allah. Rahmatika ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan orang tua kita dan kita semua berangkat haji ya Allah. Kita akhiri dengan sholawat. Tundukkan kepalanya, angkat suaranya semuanya. Ya Nabi salam alaika semua. Ya Rasul salam. Akui kita punya dosa. Ya Habib salam. Salawat. Ulangi semuanya. Ya Nabi salam. Semuanya. Ya Rasul salam. Salawat. Terakhirnya, ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salawat. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Allahumma hdina min 'indik wa afid alaina min fadlik wanshur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa afiatik birahmatika ya arham. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil. Jangan lupa habis ini langsung mengerjakan sholat fardu.